Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuranisa Po'u, saya dari kelas ITPC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan tekstur di buah dan sayuran segar. Tinjauan ini menjelaskan dasar biokimia untuk perubahan warna dan kekuatan pada buah dan jaringan sayuran. Karena penampilan dan tekstur adalah dua faktor paling mendasar yang mempengaruhi kualitas produk potongan baru. Maksudnya adalah untuk memberi tingkat pemahaman yang dapat digunakan untuk mendukung arahan penelitian di masa depan untuk menyelesaikan masalah yang ada yang membatasi kualitas potongan baru dan umur simpan. Mekanisme biokimiawi untuk browning enzimatik yang dimediasi oleh polyphenol oksidase dan fenol peroksidase dijelaskan, dan pentingnya membatasi kerusakan sel selama pemrosesan potongan baru. Produk buah dan sayuran ditekankan. Juga dijelaskan dua mekanisme degradasi klorofil yang terlibat dalam peristiwa perubahan warna pada jaringan hijau. Hilangnya tekstur yang diinginkan dalam produk-produk segar adalah masalah utama. Dalam buah, ini sebagian besar disebabkan oleh kelanjutan dari peristiwa pembongkaran dinding sel yang merupakan komponen normal dari pematangan dan yang mengakibatkan menurunnya kekuatan dinding sel dan berkurangnya adesi antar sel. Namun, luka kehilangan air dan perubahan turgor terkait pematangan juga merupakan kontributor penting terhadap penurunan tekstur. Pada sayuran yang baru dipotong, kehilangan air dan kerusakan akibat induksi adalah masalah umum. Efek dari faktor-faktor seperti kematangan saat panen, kondisi pemrosesan berbagai kon untuk mengurangi penurunan kualitas dibahas. 1. Perkenalan. Perubahan penampilan dan tekstur adalah dua karakter mendasar yang menentukan penerimaan buah dan sayuran segar. Pemahaman tentang proses yang mengarah pada perubahan ini sangat penting dalam pengembangan pendekatan yang lebih baik untuk meminimalkannya dan karenanya meningkatkan kualitas dan umur simpan bagi konsumen. Salah satu masalah umum adalah bahwa banyak biokimia dari penampilan dan perubahan tekstur telah pada dan besar dipelajari di seluruh tanaman atau sistem jaringan. Pada intinya, perubahan penampilan dan tekstur sangat erat dan terkait dengan kerusakan jaringan, dan dengan demikian dapat digunakan sebagai ukuran kesegaran dan penurunan kualitas dalam penelitian dan industri potongan baru. Penampilan buah atau sayuran yang baru dipotong adalah atribut yang paling jelas bagi konsumen dan sangat mempengaruhi keputusan untuk membeli. Bagian ini akan membahas faktor-faktor umum untuk pemotongan baru dari banyak tanaman seperti kecoklatan pada buah dan hilangnya klorofil dalam produk hijau. Ditambah beberapa contoh masalah yang spesifik untuk tanaman tertentu, seperti blast on putih di wortel dan pengembangan off warna. Tapi kecoklatan ini adalah masalah khusus pada buah dengan daging putih seperti apel dan pir, tetapi juga merupakan faktor dalam banyak produk buah dan sayuran segar lainnya. Gambar 1 memberikan beberapa detail sehubungan dengan pelokakan senyawa fenolik dan enzim yang berinteraksi dengannya.
menyebabkan kecoklatan. Retikulum endoplasma, protein yang terlibat dengan sintesis merupakan baik dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma atau secara longgar terkait dengannya. Setelah terbentuk senyawa-senyawa ini terglikosilasi dan kemudian diekstruksi dalam vektor transport yang terbentuk dari membran retikulum endoplasma. Vesikel ini adalah kendaraan di mana senyawa fenolik diangkut ke vakuola atau ke kompartemen dinding sel atau apoplas. Ada sejumlah kecil senyawa fenolik yang dapat ditemukan dalam kromoplasma, sitoplasma, dan mitokondria, tetapi ini biasanya dalam jumlah kecil dan berhubungan dengan fungsi metabolisme khusus. Konsekuensi dari ini adalah pencampuran substrat polifenol, misalnya katekin polifenol, dengan polifenol oksidase dan atau fenol peroksidase. Formulasi anti pencoklatan komersial yang paling banyak digunakan saat ini tersedia menggunakan gram kalsium dan ascorbat. Ascorbat dihipotesiskan untuk mengontrol aktivitas PPO melalui kemampuannya untuk mengurangi kinon ke difenol asli. Reaksi kecoklatan. Sulit untuk menganggap peran penting POD ketika salah satu substratnya hidrogen peroksidase atau HO, umumnya pada konsentrasi yang sangat rendah dalam sel tanaman atau Velsavic, Jevanovic et al. 2002. Ini karena alasan yang sangat baik, karena sel-sel tanaman mengatur kadar hidrogen superoksida sangat erat karena implikasinya terhadap cedera oksidatif. Sementara mekanisme pencoklatan PPO COVID ini tidak dipahami dengan jelas. Ada kemungkinan bahwa generasi kunon yang dimediasi PPO dapat menyebabkan akumulasi HO, memberikan konsentrasi yang lebih tinggi dari spesies radikal bebas ini, sehingga mungkin secara signifikan singkat Browning fenol yang dimediasi oleh POD. Gambar 2. PPO mengkatalisasi dua reaksi. 1. Hidroksilasi monofenol menjadi difenol dan 2. Oksidasi difenol menjadi kuinon. Mekanisme untuk Browning melibatkan interaksi substrat fenolik dengan PPO di hadapan oksigen. Hidroksilasi relatif lambat dan menghasilkan produk yang tidak berwarna, sedangkan reaksi oksidasi relatif cepat dan kuinon yang dihasilkan berwarna. Reaksi selanjutnya dari kuinon menyebabkan akumulasi melanin yang merupakan pigmen coklat atau hitam yang terkait dengan kecoklatan dan jaringan tanaman. Urutan reaksi spesifik yang menghasilkan produk berwarna coklat atau hitam gantung pada struktur spesifik substrat polifenolik. Perubahan warna melibatkan degradasi klorofil. Perubahan warna kecoklatan adalah konsekuensi dari metabolisme molekul klorofil yang tidak lengkap. Gambar 3 menunjukkan skema umum untuk tahap awal pemecahan klorofil yang akhirnya mengarah pada produk tanpa warna. Kerusakan klorofil tersebut diklasifikasikan sebagai tipe 1 oleh Brown
et al. 1991. Tipe 2 kerusakan jauh lebih terkendali dan dimediasi oleh radikal oksigen. Fitur lain dari tipe 2 kerusakan adalah bahwa sistem membran di dalam sel biasanya terganggu sebelum inisiasi mereka. Mekanisme potensial pertama untuk pemecahan tipe 2 melibatkan asam lemak dan klorofil oksidasi atau lipogenase. Gambar 4. Interaksi peroksidase dengan senyawa fenolik ini juga menghasilkan produk anion superoksidase secara bersamaan. Dapat secara langsung mengoksidasi molekul klorofil. Studi tentang hilangnya klorofil dalam produk potongan baru secara dominan menghasilkan bukti untuk kerusakan klorofil tipe 2, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi radikal oksigen dan molekul klorofil. Limfikasi dari aplikasi mekanisme penguraian tipe 1 atau 2 terlibat dalam hilangnya klorofil dalam produk potongan baru tertentu, memberikan beberapa wawasan baru tentang bagaimana cara mendekati pengurangan laju kehilangan klorofil. Verona pipi putih merah, memerah. Wortel cut and fill yang diproses secara minimal menderita perubahan warna permukaan yang sangat spesifik berwarna belas putih yang terjadi sebagai akibat dari paparan bahan dinding sel yang rusak pada proses atau pemotongan tepi ke kondisi pengeringan. Sementara pengeringan adalah proses fisik akumulasi pasca pengerjaan, bahan lignifikasi dapat terjadi sebagai respons luka, mengintensifikan kejadian dan tingkat keparahan ini. Terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah proses yang berhubungan dengan luka, Etienne tampaknya tidak menjadi bagian mekanisme yang memulai proses lignifikasi ini. Lignifikasi adalah proses yang melibatkan serangkaian konversi enzim yang dimulai dengan phenylalanine amonia ias yang merupakan reaksi awal dalam jalur noid yang menghasil fenolat terlarut. Sepanjang jalan menuju shahrilaizin oksidase, buah sel oksidase yang berhubungan dengan dinding yang mengubah shahrilaizin menjadi lignin. Perubahan warna di alliums, bawang putih dan bawang merah yang dapat mengembangkan warna merah muda, merah hijau, biru hijau atau biru konsekuensi dari gangguan sel. Pertanyaan yang berkaitan dengan kehilangan klorofil yang baru dipotong tidak harus difokuskan secara khusus pada katabolisme klorofil, lebih pada untuk menjaga integritas membran sel dan mengendalikan reaksi oksidasi asam lemak. Coklat sekunder pada apel. Pencoklatan sekunder baru-baru ini diidentifikasi sebagai batasan kualitas pada apel segar. Hari ini dapat dibedakan dari kecoklatan potongan tepi dengan dua cara. Yang pertama, kecoklatan sekunder dilokalkan di dalam sebagai lawan dari sifat difusi pencoklatan potongan tepi. Dan yang kedua, waktu terjadinya pemotongan tepi terjadi dalam beberapa jam setelah pemotongan, sedangkan kecoklatan sekunder mulai muncul dalam buah segar setiap saat antara 1 dan 3 minggu dalam penyimpanan. Waktu kejadian yang tepat diatur oleh riwayat suhu penanganan produk.
Aplikasi solusi anti kecoklatan pada pemotongan tidak mengendalikannya sampai batas tertentu. Pengamatan pada apel non-kecoklatan yang telah produksi menggunakan penyisipan transpen PO anti-siensi menunjukkan bahwa pecoklatan bukanlah konsekuensi dari aktivitas PPO dalam jaringan lisan apel, melainkan dapat dikaitkan dengan aksi triosinase yang dipancarkan dari jamur spora jamur. Tekstur muncul dalam banyak semaran atau kerenyahan, kekerasan, ukuran, kesegaran, dan lain-lain. Dan konsumen memiliki harapan bahwa pemotongan dan penyimpanan produk tidak akan mengganggu hal yang diantisipasi. Sifat sensorik. Banyak aspek tekstur dapat dikuantifikasi secara objektif, terutama yang terkait dengan sifat mekanik. Walaupun ketebalan dan kekuatan dinding sel merupakan kontributor utama bagi kekuatan ini adalah karakteristik dari suatu spesies dan jaringan dan sebagai besar ditentukan oleh faktor genetik. Ketegaran dapat berubah dengan cepat selama pematangan buah atau pada buah dan sayuran segar, dan banyak penanganan dan penyimpanan diterapkan untuk memperlambat perubahan tekstur. Hilangnya kualitas tekstur pada pematangan seluruh buah. Banyak perubahan yang terjadi pada buah segar merupakan lanjutan dari peristiwa pematangan normal yang mengarah pada pelunakan, kombinasikan dengan atau dipengaruhi oleh efek dari pemotongan dan luka jaringan. Mereka yang melunakkan ketika mereka matang seperti aprikot, stroberi, persik, prem, buah kiwi, pir, Eropa, dan sebagian besar buah beri. Mereka yang melunak saat mereka matang seperti apel, quince, cranberry, pir Asia, paprika, dan semangka. Buah juga dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan peran etilen dalam proses pematangan. Pertama, buah klimakterik yang menghasilkan etilena dalam jumlah besar dan di mana pematangan dipromosikan oleh etilena seperti tomat, persik, apel, pisang, dan buah kiwi. Buah non-klimakterik yang hanya menghasilkan jumlah besar dan di mana pematangan dipromosikan oleh etilen seperti tomat, pisang, dan buah kiwi. Gambar 5 menunjukkan modifikasi komponen dinding sel utama yang terjadi selama pelunakan dalam varietas persik yang meleleh. Serangkaian perubahan dimulai secara berurutan, sehingga pada waktu yang berbeda selama pematangan, pelunakan, dan perubahan tekstur adalah hasil dari berbagai set modifikasi dinding sel. Pektin umumnya menjalani modifikasi paling awal. Dengan hilangnya galaktan rantai samping RGI dimulai sebelum pematangan dimulai. Hilangnya substansial dinding sel polimerik laktosa adalah fitur tangan di sebagian besar, tetapi tidak semua buah seperti halnya hilang dinding sel laktosa. Hilangnya dinding sel arabinosa terjadi selama pemasakan di sebagian besar spesies buah, dan depolimerisasi pektin jauh lebih bervariasi di antara spesies, baik ketika mulai dan sejauh pembelahan rantai yang terjadi.
Diskusi yang sedang berlangsung dengan jelas menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai mekanisme biokimiawi dari perubahan warna dan tekstur sangat luas. Meskipun tidak berarti lengkap, penerapan pengetahuan ini untuk masalah warna dan tekstur tertentu sangat penting untuk manajemen kualitas dalam produk buah dan sayuran segar. Pemecahan beberapa masalah dapat menggunakan teknologi yang relatif sederhana seperti aplikasi edible coating yang efektif terhadap perkembangan kecoklatan dan kerusakan tural. Penggunaan berbagai kombinasi perawatan mungkin juga menguntungkan, tapi ini harus dioptimalkan untuk setiap spesies dan bahkan untuk setiap kultivar. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya tentang basis biokimia dari penampilan dan perubahan tekstur di buah dan sayuran segar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.